Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Berlin Putri. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Materi yang akan saya sampaikan adalah terkait pengertian audit kecurangan secara umum. Jadi, kecurangan audit itu adalah upaya untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan dalam transaksi-transaksi komersial. Sebagaimana ini juga diakui oleh IAI, kesengajaan itu sering sulit ditentukan. Padahal faktor kesengajaan ini adalah merupakan kata kunci yang digunakan IAI untuk menentukan apakah suatu kesalahan tersebut dianggap sebagai kekeliruan atau error atau kecurangan. Meskipun demikian, kekeliruan itu harus dibedakan dengan kecurangan. Kekeliruan atau yang biasanya error merupakan suatu tindakan yang tidak disengaja dan dapat terjadi dalam setiap tahap-tahap pengelolaan transaksi. Nah, kalau kecurangan atau fraud itu adalah tindakan atau kesalahan yang disengaja dalam tahap pengelolaan transaksi. Nah, di sini ada dua bentuk kekeliruan yang terjadi dalam menjalankan auditing. Yang pertama itu ada internal error. Ini adalah kesalahan yang disengaja. Tujuannya itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri. Nah, di internal error ini tuh terbagi lagi menjadi dua poin. Yang poin pertama ada window dressing, yaitu merekayasa laporan keuangan supaya terlihat baik. Yang kedua adalah check keeping, yaitu saldo rekening bank ditampilkan lebih besar sehingga current ratio-nya itu terlihat lebih baik. Nah, bentuk yang kedua dalam kekeliruan ini adalah attentional error, di mana kesalahan ini tidak disengaja atau kesalahan manusiawi, di mana bentuk dari attentional error ini adalah pada saat dia melakukan pencatatan atau laporan keuangan terjadi dalam salah menjumlahkan. Nah, selanjutnya ini ada dua bentuk kecurangan. Yang pertama ada collusion. Nah, collusion ini adalah kecurangan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang atau yang biasa kita sebut kerjasama. Hal ini tuh sulit dideteksi karena walaupun pengendalian internal cukup baik, tujuannya itu adalah menguntungkan pihak-pihak yang melakukan kecurangan. Yang kedua adalah fraud yang terdiri atas intentional misrepresentation, negligent misrepresentation, false promise, dan lain-lain. Di sini ada pengertian audit kecurangan menurut para ahli. Nah, yang pertama ada menurut Yosi Septriani dan Desi Handayani 2018, di mana perilaku dan alasan atau motif manajemen melakukan fraud atau kecurangan dalam laporan keuangan dijelaskan dalam teori fraud, di mana tekanan atau pressure yang dihadapi manajemen sebagai agen dari investor atau prinsipal, seperti tekanan untuk meningkatkan kinerja atau menaikkan nilai perusahaan di bursa. Yang kedua ada menurut Eko Adit Wicaksana dan Mimi Suryandari 2019. Di sini dia mengatakan kecurangan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sengaja oleh pihak manajemen perusahaan. Hal ini untuk mengelabui atau menyesatkan para pengguna laporan keuangan. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Nah, selanjutnya itu tipe-tipe kecurangan. Tipe-tipe kecurangan itu ada dua. Yang pertama itu kecurangan dalam pelaporan keuangan dan juga penyalahgunaan aktiva. Nah, untuk kecurangan dalam pelaporan keuangan itu merupakan salah saji atau penghapusan terhadap jumlah ataupun pengungkapan yang sering disengaja dengan tujuan untuk mengelabui dan menipu para pengguna laporan keuangan. Nah, untuk penyalahgunaan aktiva ini merupakan kecurangan yang melibatkan kecurian atau aset milik entitas.
Nah, penyalahgunaan aktiva ini melibatkan kecurangan aktiva entitas. Nilai aktiva yang dicuri biasanya tidak material tetapi terakumulasi selama beberapa waktu. Kondisi-kondisi kecurangan menurut SAS 99 AU 316 itu ada 3. Yang pertama itu insentif atau tekanan. Manajer atau pegawai lainnya memiliki insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Nah, yang kedua itu kesempatan. Nah, biasanya situasi yang memberikan kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga itu sikap atau rasionalisasi. Adanya suatu sikap, karakter, atau seperangkat nilai-nilai etika yang memungkinkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam suatu lingkungan yang memberikan mereka tekanan yang cukup besar sehingga menyebabkan mereka membenarkan perilaku atau melakukan perilaku yang tidak jujur tersebut. Penilaian resiko kecurangan. Yang pertama itu skeptisisme profesional. Nah, di dalam sesuatu dalam melaksanakan skeptisisme profesional itu, auditor tidak mengasumsi bahwa manajemen tidak jujur tetapi juga tidak mengasumsi kejujuran absolut. Nah, untuk mempertahankan skeptisisme profesional tersebut, ada 2 hal yang harus diingat. Yang pertama itu pikiran yang selalu mempertahankan, dan yang kedua itu evaluasi kritis atau bukti audit. Nah, untuk pikiran yang selalu mempertahankan itu, auditor harus selalu mempertimbangkan kerentanan klien terhadap kecurangan tanpa memperhitungkan kemungkinan kejujuran atau integritas manajemen. Nah, untuk evaluasi kritis atau bukti audit itu, setiap indikasi atau temuan harus dievaluasi dan dipelajari secara mendalam. Yang kedua, sumber informasi untuk menilai resiko kecurangan. Sumber informasi yang digunakan untuk menilai resiko keuangan itu ada 5. Yang pertama itu komunikasi di antara tim audit. Nah, ini dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu bagaimana dan di mana. Kemungkinan letak salah saji yang material akibat kecurangan. Yang kedua itu bagaimana manajemen dapat melakukan atau menutupi pelaporan keuangan yang curang. Yang ketiga, bagaimana seseorang dapat menyalahgunakan aktiva. Yang keempat, bagaimana auditor menanggapi kerentanan salah saji yang material akibat kecurangan tersebut. Nah, yang kedua itu pengajuan pertanyaan kepada manajemen. Yang ketiga, faktor-faktor resiko. Yang keempat, prosedur analitis. Dan yang kelima itu informasi lain. Mendokumentasikan penilaian kecurangan. Diskusi antara personil tim penugasan selama tahap perencanaan audit tentang kerentanan laporan keuangan entitas terhadap kecurangan yang material. Yang pertama, prosedur yang ditempuh untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kecurangan yang material. Yang kedua, risiko khusus tentang kecurangan yang material yang sudah teridentifikasi. Yang ketiga, alasan yang mendukung kesimpulan bahwa tidak ada risiko yang signifikan atas pengakuan pendapatan yang tidak tepat secara material. Yang keempat, hasil dari prosedur yang ditempuh untuk menghadapi risiko pengabaian pengendalian oleh manajemen. Yang kelima, kondisi dan hubungan analitis yang menunjukkan bahwa diperlukan prosedur auditing tambahan atau respon lainnya. Yang keenam, sifat komunikasi tentang kecurangan yang disampaikan kepada manajemen, komite audit, dan pihak lainnya. Kita beralih ke faktor-faktor yang mengurangi adanya kecurangan. Mengacu pada faktor-faktor yang mengurangi adanya kecurangan, mengacu pada Albrecht Zimmelman 2009 halaman 109
salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk mencegah fraud yaitu dengan mengurangi peluang terjadinya fraud dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Tipe-tipe kecurangan itu ada 5. Yang pertama, memiliki sistem pengendalian yang baik. Yang kedua, menghambat terjadinya kolusi. Yang ketiga, mengawasi karyawan dan menyediakan saluran telekomunikasi untuk pelaporan fraud. Yang keempat, menciptakan gambaran hukum yang akan diterima bila melakukan fraud. Yang kelima, melaksanakan pemeriksaan secara proaktif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. Ya, langsung saja kepada materi 3 langkah yang bisa menjadi pilihan bagi pelaku usaha untuk menghindari terjadinya fraud. Yang pertama adalah menggunakan software yang akuntabel. Yang kedua, memperketat pelaksanaan SOP. Yang ketiga, menciptakan kultur perusahaan yang baik. Kesimpulan, jadi setiap kecurangan yang dilakukan di dalam perusahaan dan yang merugikan perusahaan, baik itu bentuk kecurangan yang dilakukan oleh orang pribadi maupun oleh orang banyak, baik itu dilakukan untuk kepentingan yang baik ataupun yang buruk, yang namanya kecurangan atau fraud adalah perbuatan yang salah. Oleh sebab itu, sudah seharusnya perusahaan memperkuat sistem pengendalian intern di dalam perusahaan agar perusahaan tersebut terhindar dari segala bentuk macam kecurangan. Salah satu cara pengendaliannya adalah dengan mengelola tata kerja karyawan dan merolling pekerjaan karyawan agar perusahaan tersebut terhindar dari segala macam kecurangan. Ya, berikut adalah review jurnal dari kami. Yang pertama adalah mendeteksi kecurangan laporan keuangan dengan analisis fraud Pentagon, volume 11 nomor 1 tahun jurnal 2018, penulis Yosi Septriani dan Desi Handayani, reviewer saya sendiri Anoko Kofinardo, dan tanggal reviewer tanggal 22 November 2022. Terus yang kedua ada pendeteksian kecurangan laporan keuangan pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia, volume 4 nomor 1 tahun jurnal 2019, penulis Eko Adit Wicaksana dan Dini Suryandari, reviewer Anissa Baharudin Putri, tanggal reviewer 22 November 2022. Terus yang ketiga ada model pendeteksian kecurangan laporan keuangan dengan analisis fraud triangle, volume 7 nomor 2 halaman 156 sampai 323, tahun jurnal 2016, penulis Reskino dan Muhammad Fakri Ansori, reviewer Erna Warti, tanggal review 22 November 2022. Yang keempat ada teori kecurangan fraud awareness dan metodologi untuk mendeteksi kecurangan pelaporan keuangan, volume 13 nomor 2 tahun jurnal 2009, penulis Lucy Suprajadi, reviewer Nur Safika, tanggal review 22 November 2022. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.